Event Bina Sarana Informatika. Wisuda BSI. Seminar motivasi Semot BSI. Tahun 2006 lalu, BSI membentuk BSI Career Center, sebuah divisi yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator bagi para lulusan BSI yang siap bekerja. Dalam perjalanannya, BCC telah berhasil mengadakan berbagai macam kegiatan penunjang, seperti BSI Career Fair, Job Fair, talk show tentang peluang kerja, dan kegiatan penunjang lainnya, hingga terjalinlah kemitraan kerja dengan ribuan perusahaan atau instansi. BSI menghubungkan saya pertama kali dengan dunia kerja. Saya sangat terbantu oleh program kampus rekrutmen yang memberikan solusi terbaik kepada saya. BSI Career Center memberikan solusi karir gemilang kepada kita. BSI juga membentuk BSI Entrepreneur Center, yaitu sebuah divisi yang berfungsi untuk motivasi dan coaching center bagi para alumni maupun mahasiswa aktif yang ingin terjun sebagai pengusaha. Beberapa kegiatan seperti Entrepreneur Expo, seminar entrepreneur, talk show entrepreneurship, dan kegiatan sejenis lainnya sering diadakan BSI agar para mahasiswa dan alumni BSI terinspirasi untuk menjadi pengusaha. Keinginan saya untuk menjadi entrepreneur muda didukung oleh BSI dengan memberikan solusi mata kuliah kewirausahaan dan menjadikan alumni Bina Sarana Informatika untuk mewujudkan industri kreatif yang high value melalui jiwa muda entrepreneur. Karena BSI memberikan fasilitas kepada mahasiswa BSI untuk berpeluang menjadi entrepreneur. Keseriusan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda ini dideklarasikan BSI dengan memotivasi para mahasiswanya agar jadi pengusaha sebelum wisuda. Prestasi BSI
Pelayanan mahasiswa. Hak kewajiban mahasiswa. 1. Setiap mahasiswa memperoleh nomor induk mahasiswa atau NIM dan kartu tanda mahasiswa atau KTM. 2. Mahasiswa wajib melakukan registrasi setiap semester dengan membayar biaya kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan melakukan registrasi menyebabkan mahasiswa dianggap non-aktif. 3. Bagi mahasiswa non-aktif diwajibkan mengajukan cuti akademik. Jika 1 bulan setelah perkuliahan dilaksanakan, mahasiswa non-aktif belum mengajukan cuti akademik, maka mahasiswa non-aktif tersebut dinyatakan mengundurkan diri. 4. Mahasiswa yang karena suatu hal ingin cuti akademik dapat mengajukan cuti akademik kepada Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan atau BAAK melalui website BSI. 5. Mahasiswa yang sedang dalam status cuti akademik tidak dapat mengikuti kegiatan akademik kecuali ujian akhir. Layanan mahasiswa. Penasehat akademik. Penasehat akademik atau PA adalah dosen atau karyawan edukatif yang ditunjuk dan diserahi tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya lebih cepat dan efisien. Bagian administrasi. Bagian administrasi adalah pusat pelayanan dan informasi yang dibentuk untuk melayani mahasiswa, dosen, dan karyawan. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan atau BAAK. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau BAAK adalah suatu biro yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan akademik kemahasiswaan. Biro Administrasi Umum atau BAU. Biro Administrasi Umum atau BAU adalah suatu biro yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi keuangan mahasiswa. Biro Teknologi Informasi atau BTI. Biro Teknologi Informasi atau BTI adalah biro yang berfungsi menunjang sistem informasi dan perangkat keras dalam lingkungan BSI sehingga seluruh proses belajar mengajar dan kegiatan administrasi kemahasiswaan berjalan dengan sangat baik. Biro Training and Recruitment atau BTR. Biro Training and Recruitment atau BTR adalah biro yang berfungsi sebagai pusat training, rekrutmen, dan penyaluran tenaga kerja. Halo BSI. Halo BSI secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan bagian administrasi, yaitu sebagai pusat pelayanan dan informasi. BSI Career Center atau BCC. BSI Career Center atau BCC adalah lembaga persiapan dan penempatan karir bagi mahasiswa dan alumni BSI, menyiapkan mahasiswa dan alumni BSI menjadi tenaga muda profesional yang siap terjun di dunia kerja. BSI Entrepreneur Center atau BEC. BSI Entrepreneur Center atau BEC adalah pusat pengembangan kegiatan wirausaha kampus bagi mahasiswa dan alumni BSI, membentuk komunitas bisnis BSI yang akan memberikan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis bagi mahasiswa dan alumni BSI, serta mencetak sebanyak-banyaknya calon wirausaha muda dari BSI. Beasiswa. BSI memberikan dan membantu mencarikan beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jenis beasiswa yang ada yaitu 1. Beasiswa dari pemerintahan atau dikti atau Kopertis ini terdiri dari 2 macam, yaitu beasiswa akademik, beasiswa non-akademik yaitu olahraga dan kesenian. 2. Beasiswa dari Yayasan Bina Sarana Informatika ini terdiri dari 2 macam, yaitu beasiswa akademik, beasiswa non-akademik yaitu olahraga dan kesenian. 3. Beasiswa dari instansi swasta atau perusahaan. 4. Beasiswa dari lembaga-lembaga donor dalam dan luar negeri. Website BSI via www.bsi.ac.id. Perpustakaan. Perpustakaan BSI menyediakan buku-buku terbitan dalam dan luar negeri, majalah-majalah ilmiah, dan majalah populer serta berbagai media cetak, sehingga mampu mendukung staf pengajar dan mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. BSI TV,
BSI TV merupakan media TV kampus sebagai media yang berbasis internet dengan teknologi digital. BSI TV menyelenggarakan siarannya yang dapat disaksikan di www.bsitv.com dan channel 65 VHF. BSI Radio. BSI Radio merupakan radio kampus sebagai media yang berbasis internet dengan teknologi digital. BSI Radio menyelenggarakan siarannya yang dapat didengarkan di www.bsifm.com. Tutorial website. Inilah tampilan web BSI. Untuk login terdiri dari ruang mahasiswa, orang tua alumni, dan karyawan BSI. Inilah tampilan ruang mahasiswa. Untuk masuk ke akun Anda, klik Siswa Akademik Mahasiswa. Klik Login. NIM Anda disesuaikan dengan jurusan. Contoh, 43 dari jurusan Advertising. Password terdiri dari tahun, strip bulan, strip tanggal. Program studi pilih Diploma 3. Lalu, login untuk proses. Inilah tampilan web account Anda. Sebagai contoh, di atas ada nama mahasiswa dari jurusan Advertising. Data nilai mahasiswa terdiri dari nilai murni UTS, nilai murni UAS, KHS seluruh semester, KHS per semester, nilai UAS non-OCR. Data mahasiswa terdiri dari data pribadi Anda yang sudah terupdate, status pembayaran kuliah Anda terupdate di dalamnya, kartu rencana studi, data surat terdiri dari surat cuti akademik, surat PKL atau riset, data info akademik terdiri dari data email dosen, kalender akademik BSI, jadwal kuliah, jadwal mengajar dosen, sebagai contoh Bapak Carleon. Jika Anda sudah selesai melakukan aktivitas web, dapat logout di bawahnya. Sarana dan fasilitas.
Kegiatan mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan BSI berada dalam satu wadah yang disebut dengan Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Bina Sarana Informatika atau IKBM BSI, yang terdiri dari unsur MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, lembaga tertinggi di dalam IKBM BSI yang berfungsi sebagai legislatif dan yudikatif. BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, badan eksekutif tertinggi di dalam IKBM BSI. SEMA, Senat Mahasiswa, badan eksekutif akademik di tingkat cabang IKBM BSI. UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa BSI dalam satu bidang peminatan. Kegiatan penalaran dan keilmuan. Meskipun kegiatan perkuliahan dan praktikum yang merupakan tugas dan kewajiban utama mahasiswa sudah padat, tidak berarti berkurangnya kegiatan-kegiatan lain yang dapat menunjang prestasi belajar dan penyaluran hobi mahasiswa. BSI berusaha menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan mahasiswa yang bersifat kurikuler. Kegiatan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran. Kegiatan ini berfungsi meningkatkan keterampilan, apresiasi, kesegaran jasmani, dan pembinaan rohani. Beberapa kegiatan pengembangan minat, bakat, dan kegemaran mahasiswa di BSI antara lain: BSI memberikan ruang untuk para mahasiswa guna mengekspresikan diri melalui unit kegiatan mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM BSI, Senator Mahasiswa atau Senat BSI, kegiatan kerohanian Kristen mahasiswa BSI, Persatuan Oikumene Poe Agape, Basket BSI, Bistik, Pecinta Alam BSI, Calandra, Teater BSI, Teater Sapu Lidi, Bola Voli BSI, Taekwondo BSI, Karate BSI, Musik BSI, Fotografi BSI, Impra, Lembaga Pers Mahasiswa LPM BSI, Sepak Bola BSI, Badan Dakwah Rohani Islam Badaris, Paduan Suara Mahasiswa BSN BSI, dan Futsal Club BSI FC. Bagi BSI, mahasiswa adalah aset utama, maka membina prestasi mahasiswa menjadi hal yang sangat diutamakan, sekaligus membanggakan bagi BSI. Telah sekian banyak mahasiswa BSI yang menoreh prestasi, baik itu prestasi tingkat nasional, regional, bahkan prestasi internasional. Absen online. Pada setiap perkuliahan, dosen akan mengabsen mahasiswa secara online. Status absen yang berlaku adalah hadir atau tidak hadir. Di luar kondisi tersebut, mahasiswa memberikan surat keterangan kepada dosen yang bersangkutan. Sistem belajar. Perkuliahan reguler dan pelaksanaan ujian di BSI menggunakan laptop atau netbook. Mahasiswa wajib melaksanakan perkuliahan maksimal sebanyak kurang lebih 14 kali pertemuan yang terdiri dari kurang lebih 7 kali pertemuan sebelum UTS dan kurang lebih 7 kali pertemuan sebelum UAS. KRS, Kartu Rencana Studi.
Kartu rencana studi adalah bukti keikutsertaan mahasiswa pada mata kuliah di semester yang tercantum di dalamnya. KRS ini juga sebagai bukti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. KRS dapat dicetak melalui website. UTS ujian tengah semester dan UAS ujian akhir semester merupakan ujian periodik yang diselenggarakan untuk melihat prestasi akademik mahasiswa dan mahasiswi. UTS dilaksanakan setelah kurang lebih 7 kali perkuliahan dan pelaksanaannya telah ditentukan pada kalender akademik. Pelaksanaan UTS dibagi 2 kelompok. Pembagian kelompok sesuai dengan KRS. Pelaksanaan ujian dilakukan secara online dan atau menggunakan OCR. Mahasiswa wajib mengikuti dan melaksanakan peraturan dan tata tertib yang berlaku. Pengawas ujian berhak melarang mahasiswa mengikuti ujian jika mahasiswa tidak patuh tata tertib atau peraturan. UAS, ujian akhir semester. UAS dilaksanakan setelah kurang lebih 7 kali perkuliahan setelah UTS dan pelaksanaannya telah ditentukan pada kalender akademik. Pelaksanaan ujian dilakukan secara online dan atau menggunakan OCR. Pelaksanaan ujian dengan tipe karya dan atau esai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawas ujian berhak melarang mahasiswa mengikuti ujian jika mahasiswa tidak patuh tata tertib dan peraturan. KHS, Kartu Hasil Studi atau KHS, adalah laporan prestasi akademik atau studi mahasiswa yang berupa daftar nilai. KHS dapat dilihat atau dicetak melalui website Bina Sarana Informatika. Ujian HER. Ujian HER adalah ujian perbaikan nilai dari seorang mahasiswa yang dilaksanakan pada setiap akhir semester. Mahasiswa yang wajib mengikuti adalah mahasiswa yang nilainya D atau E. Ujian HER bersifat opsional untuk mata kuliah dengan nilai C. Pendaftaran dan pencetakan KPUH dilakukan melalui website. Biaya ujian HER Rp26.000 per mata kuliah. Dalam setiap semester, mahasiswa diizinkan mendaftarkan maksimal 10 mata kuliah untuk melakukan HER. Nilai HER yang diambil adalah nilai terbaik antara nilai di KHS dengan nilai yang sudah dilakukan setelah HER. Registrasi. Registrasi merupakan proses seorang mahasiswa menyatakan diri untuk mengikuti perkuliahan atau aktif pada semester berikutnya. Proses registrasi diatur sebagai berikut. 1. Melakukan pembayaran biaya kuliah sesuai ketentuan melalui ATM atau internet banking dengan mengikuti prosedur pembayaran yang telah ditetapkan. 2. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan perkuliahan tetapi masih ada mata kuliah atau kegiatan akademik yang belum diselesaikan, diwajibkan melakukan pembayaran biaya registrasi sebesar Rp250.000 per semester melalui ATM atau internet banking sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 3. Keterlambatan registrasi menyebabkan cuti atau drop out. Mutasi. Mutasi adalah perpindahan seorang mahasiswa dari kelas yang diikutinya ke kelas lainnya dan atau dari satu kampus ke kampus lainnya. Hal-hal yang menyebabkan mutasi antara lain: 1. Cuti akademik. 2. Pindah kerja atau diterima kerja.
3. Pindah tempat tinggal. Proses mutasi. 1. Membayar biaya kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui ATM atau internet banking sesuai dengan jadwal registrasi. 2. Mengajukan permohonan mutasi kepada BAAK melalui website pada saat berlangsungnya waktu registrasi. Khusus mahasiswa pindah kerja atau pindah tempat tinggal dengan melampirkan surat keterangan dari RT atau RW jika pindah rumah atau surat keterangan dari kantor jika pindah shift atau kantor. 3. Jika permohonan mutasi disetujui, segera lakukan pembayaran biaya mutasi sebesar Rp45.000 melalui ATM atau internet banking. Catatan: 1. Formulir mutasi yang diisi adalah formulir pengajuan atau permohonan. Persetujuan atas permohonan akan dipertimbangkan berdasarkan kapasitas kelas yang tersedia. 2. Mutasi tidak dapat dilakukan di luar jadwal registrasi. Cuti akademik. Cuti akademik adalah pembebasan mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya selama jangka waktu tertentu. Cuti akademik ini secara keseluruhan dapat diberikan maksimal 4 semester. Untuk mahasiswa program Diploma 3, cuti akademik diambil 2 semester. Hal-hal yang menyebabkan seseorang mahasiswa mengambil cuti akademik antara lain: 1. Belum melunasi biaya kuliah pada waktu yang telah ditetapkan. 2. Cuti akademik atas permintaan sendiri. 3. Sanksi akademik. Prosedur cuti akademik. 1. Mahasiswa mengajukan cuti akademik melalui website. 2. Melakukan pembayaran biaya cuti akademik sebesar Rp40.000 per semester melalui ATM atau internet banking sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Dalam waktu 7 hari kerja, mahasiswa akan memperoleh surat cuti akademik yang dapat dicetak melalui website. Prosedur aktif kuliah kembali. 1. Membayar biaya kuliah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya mutasi sebesar Rp45.000 secara terpisah melalui ATM atau internet banking. Jadwal pembayaran biaya kuliah sama dengan jadwal registrasi. 2. Mengisi formulir aktif kuliah kembali yang dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya kuliah. Praktek kerja lapangan. Sebelum seorang mahasiswa menulis tugas akhir, maka diharuskan untuk mengadakan PKL atau riset ke suatu instansi atau perusahaan. Manfaat pelaksanaan PKL atau riset adalah untuk memberikan pengetahuan tambahan serta pengalaman bersosialisasi dalam rangka mengenal dunia kerja sedini mungkin kepada mahasiswa sebagai wujud nyata penerapan keilmuan yang pernah diperoleh di bangku kuliah. Untuk membuat surat pengantar PKL atau riset, mahasiswa dapat melakukannya melalui website. Putus kuliah atau drop out. Hal-hal lain yang menyebabkan seorang mahasiswa putus kuliah adalah: 1. Tidak melakukan registrasi sesuai ketentuan dan tidak mengajukan permohonan cuti akademik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 2. Mendapatkan sanksi akademik karena melanggar tata tertib. 3. Melewati batas masa studi yaitu 10 semester. 4. Mengundurkan diri. 5. Meninggal dunia. Tugas akhir.
Tugas akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh satu orang atau kelompok mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik secara keseluruhan. Tugas akhir merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seorang mahasiswa dan juga merupakan suatu kerjasama yang bersifat pembinaan yang dilakukan oleh dosen pembimbing. Prinsip keaslian sebuah tugas akhir disesuaikan dengan prinsip intelektualitas dan keilmiahan ide yang sangat anti akan peniruan dan penjiplakan. Apabila terjadi peniruan dan penjiplakan, maka dikenakan sanksi akademik. Persyaratan pendaftaran bimbingan tugas akhir. 1. Indeks prestasi kumulatif IPK minimal 2,00. 2. Untuk AMIK dan ASN, IPK minimal 2,75. Di bawah itu mengikuti ujian komprehensif. 3. Tidak ada nilai E pada KHS. 4. Seluruh mata kuliah unggulan minimal nilainya C. Prosedur pendaftaran bimbingan tugas akhir. 1. Melakukan proses pendaftaran melalui website. 2. Membayar biaya bimbingan tugas akhir sesuai ketentuan melalui ATM atau internet banking pada bank yang ditunjuk. 3. Bagi mahasiswa yang sudah tidak aktif, diwajibkan membayar biaya registrasi sebesar Rp250.000 per semester. 4. Informasi tentang dosen pembimbing tugas akhir melalui website. Wisuda. Wisuda adalah prosesi pelantikan terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pendidikannya. Persyaratan pendaftaran: 1. Telah menyelesaikan minimal 110 SKS. 2. Indeks prestasi kumulatif IPK minimal 2,00. 3. Tidak ada nilai E. 4. Seluruh mata kuliah unggulan minimal C. 5. Lulus ujian sidang tugas akhir. 6. Bebas peminjaman buku perpustakaan dan bebas administrasi. Lanjut studi. Tata tertib perkuliahan dalam kelas. 1. Setiap mahasiswa yang terlambat 15 menit atau lebih dianggap tidak mengikuti perkuliahan atau tidak hadir dalam acara perkuliahan dan dosen berhak untuk melarang mengikuti jalannya perkuliahan. 2. Di akhir semester jumlah kehadiran memiliki persentase 10% dari nilai keseluruhan suatu mata kuliah. 3. Mahasiswa yang tidak hadir atau mendapat tugas dari perusahaan di mana ia bekerja wajib memberikan surat ke ADM atau dosen yang bersangkutan. Tata tertib perkuliahan. Selama perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib menggunakan laptop dan tidak diperkenankan: A. Makan dan minum di dalam kelas. B. Mengganggu ketenangan kelas, laboratorium, dan lingkungan kampus. C. Memakai sandal sebagai alas kaki pada semua kegiatan perkuliahan. D. Membawa teman yang bukan mahasiswa BSI untuk berada di dalam ruangan kelas dan atau laboratorium BSI. E. Bermain game di laboratorium BSI. Tata tertib lingkungan. Demi terlaksana ketertiban kampus, maka mahasiswa tidak diperkenankan: 1. Membawa senjata api atau senjata tajam. 2. Melakukan tindak kekerasan, penganiayaan, ancaman, atau perbuatan yang tidak sopan kepada dosen dan karyawan serta terhadap sesama mahasiswa. 4. Mengedarkan selebaran, brosur, poster, spanduk tanpa izin resmi dari BSI. 5. Melakukan pencoretan, pengotoran, pencurian, ataupun perusakan gedung maupun barang-barang inventaris milik BSI. 6. Melakukan perjudian, taruhan dengan bermain kartu, gaple atau domino, ataupun bentuk dan jenis lainnya. 7. Membawa rekaman video, CD, disket, buku, ataupun bacaan terlarang yang berbau pornografi. 8. Melakukan tindakan asusila yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. 9. Merokok di dalam gedung-gedung kampus BSI.
Tata Tertib Narkoba dan Miras. 1. Selama menjadi mahasiswa BSI tidak akan terlibat dengan segala bentuk, macam atau sejenisnya yang menyangkut keterkaitan dengan yang disebut narkoba, miras atau minuman keras, atau obat-obatan terlarang lainnya yang menyebabkan ketergantungan atau yang memabukkan. 2. Demi terlaksananya ketertiban kampus, maka mahasiswa atau mahasiswi tidak diperkenankan A. Minum minuman yang beralkohol. B. Menghisap ganja, putau, sabu-sabu, dan sejenisnya. C. Menggunakan, menyebarkan, atau memperjualbelikan obat terlarang. D. Mempengaruhi, mengajak, memberikan minum atau obat tersebut di atas kepada rekan semahasiswa tersebut pada poin A, B, dan C. Sanksi. 1. Pihak BSI berhak memberikan sanksi dalam bentuk apapun, baik surat peringatan, sanksi administrasi, skorsing, dan mengeluarkan jika berperilaku di luar dari ketentuan dari pasal-pasal tersebut di atas. 2. Pihak BSI berhak memberikan sanksi dikeluarkan dari kedudukan sebagai mahasiswa dan berhak melaporkan kepada pihak berwajib yaitu polisi jika mahasiswa melakukan tindakan pelanggaran dan kejahatan. Menyanyikan Indonesia Raya, mahasiswa dan mahasiswi diharap berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Menyanyikan Mars BSI, mahasiswa dan mahasiswi diharap tetap berdiri. Kami putra putri Bina Sarana Informatika, siap mengabdi di masyarakat dalam pembangunan dan jaya, meraih cita dengan semangat jiwa, menuntut ilmu bakal di masa depan, di bawah panji Bina Sarana Informatika. Berbakti diri untuk Nusa
Sejarah awal BSI. Tanggal 3 Maret 1988 adalah awal berdirinya Yayasan Bina Sarana Informatika, hasil kerja keras Bapak Maijen Purnawirawan HR Harsoyo almarhum. Kemudian yayasan ini mendirikan Lembaga Pendidikan Komputer Bina Sarana Informatika atau LPK BSI di Depok, sebuah awal dari Bina Sarana Informatika dalam mencetak tenaga-tenaga profesional. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada tahun 1989, BSI kembali membuka Lembaga Pendidikan Komputer yang bertempat di Pondok Labu, Jakarta. Kepercayaan ini kian mengukuhkan optimis LPK BSI yang terus mewujudkan cita-cita mulia, yaitu pendidikan yang baik dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini Bina Sarana Informatika telah mengelola lebih dari 50 kampus yang tersebar di seluruh Indonesia. DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Pontianak.